Selamat pagi Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Kok tidak ada suaranya Bapak-bapak? Selamat pagi, Bu. Ya, harus semangat ya. Iya, Pagi-pagi Bu. tidak boleh langsung ada yang ngantuk. Harus memperhatikan materi hari ini apa agar bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa karena Tuhan masih melindungi kita. Sesuai dengan keyakinan Bapak Mama, saya persilakan untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak Mama masih semangat? Semangat, Bu. Agar kita tetap sehat dan semangat, kita harus apa? Kita menyanyi dulu. Ayo. Iya, Bu. Tetap semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Jadi, Bapak Mamanya luar biasa ya. Hari ini kita mulai materi tentang apa tadi? Materinya tentang perlindungan anak. Nah, di sini ada beberapa gambar. Menurut Bapak Mama ini apa perbedaan antara dua gambar ini, melihat apa saja? Saya persilakan untuk bisa menjelaskan. Gambar yang satu ada rambut, yang satu tidak ada rambut, Bu. Ya, ini ada rambutnya secara fisik. Fisik itu berarti dia menggunakan Bu. tubuhnya. Sedangkan ini Psikis, Bu. psikis. Apa nih menurut amati gambar ini? Itu gambar. Ini tidak ada rambutnya kan? Iya, Bu. Tangannya. Berarti ini menggunakan kata-kata, mengucapkan Kata-kata, Bu. kata. Nah, hari ini kita mempelajari materi tentang perlindungan anak. Perlindungan anak itu berarti ada hukumnya atau ada undang-undangnya. Ada yang tahu undang-undang perlindungan anak? Ada? Saya lupa, Bu. Kenapa Bapak bisa lupa? Perlindungan anak itu undang-undangnya 35 tahun 2014. Itu adalah perlindungan anak. Perlindungan anak itu sejak dari kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Mengerti Bapak Mama? Mengerti, Bu. Bahwa ada undang-undangnya perlindungan anak. Pada tahun Undang-Undang 35 tahun 2014 perlindungan anak. Jadi, misalnya Bapak Mama menggunakan fisik, pukul anak sampai berdarah, sampai muntah darah, sampai dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan hidupnya, berarti ada hukumnya karena negara memiliki perlindungan anak. Kalau Bapak Ibu secara kekerasan terhadap anak atau terhadap sesama, berarti ada hukumnya. Hukumnya apa? Penjara, Bu. Penjara. Pintar sekali. Misalnya penjara atau denda. Ya kan? Iya, Bu. Bahwa anak itu mempunyai undang-undang, kita tidak bisa berbuat seenak-enaknya kepada anak karena anak harus dilindungi dari kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Itu adalah tanggung jawabnya Bapak Mama, bahwa perlindungan itu harus dilindungi oleh negara. Misalnya di sini ada beberapa, dilindungi undang-undang baik hak dan kehidupan. Bahwa sejak anak itu dalam kandungan itu dilindungi secara hukum, baik hak dan kehidupannya. Kita harus melindungi dengan haknya, dengan kehidupannya. Misalnya hak itu apa? Haknya Bapak Ibu untuk anaknya apa? Anak itu memperoleh hak untuk dilindungi, hak untuk memperhatikan, memberikan makanan, atau hak untuk menyampaikan pendapatnya, hak untuk bersekolah. Itu adalah tanggung jawab orang tua ya. Iya, Tidak Bu. boleh dilantarkan anak di jalanan atau tidak disekolahkan karena anak punya hak juga di negara.
hak kebutuhan dasar, misalnya dilindungi oleh apa anak-anak itu. Hak kebutuhan dasar dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang 35 tahun 2014. 14 Bu. Bagus. Apabila Bapak Mama melanggar hukum di negara, berarti dia harus mendapat hukuman juga sesuai dengan perbuatannya, misalnya disangsikan atau dipenjarakan atau denda. Itu adalah orang yang melanggar hukum. Pengertian anak itu di produk hidup yang dibuat negara, berarti bahwa anak itu dia harus dilindungi. Kita tidak boleh dengan kekerasan tubuh, pukul atau sampai dia darah, berarti kita harus melindungi dia. Misalnya kalau ada musuhnya yang memukul atau temannya, kita sebagai orang tua harus melindungi dia, karena anak itu membutuhkan perlindungan dari Orang tua. dan negara. Makanya adanya hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi Bapak Mama jangan karena anak ini saya yang melahirkan berarti tidak ada hukumnya. Tidak boleh, jangan berpikir sampai itu. Negara hukum ini tidak bisa untuk mendiamkan saja, walaupun orang tua kandungnya yang membuat anaknya atau memukul anaknya secara kekerasan, dia tetap mendapat hukuman. Hukuman ini tidak memandang dulu ya, Bapak Mama. Iya Bu. Kalau sudah berbuat salah ya harus dihukum apa yang dia perbuat, walaupun dia anak kandungnya. Kita harus berikan hukum karena negara adalah Negara hukum. Misalnya Bapak Mama apa yang Bapak Mama ketahui dalam rumah yang Bapak, misalnya anaknya melawan, bagaimana dengan Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah? Bisa jelaskan? Bisa Bu. Silakan. Kalau di rumah, kalau anak saya melawan, saya membuat ini berkata-kata yang sopan supaya anak itu jangan buat lagi Bu. Ya, bagus sekali jawabannya ya Bapak. Misalnya anak yang berbuat salah, kita jangan dengan kekerasan, pukul, tapi kita gunakan kata-kata yang halus. Kalau kita juga semakin marah-marah atau dengan pukul atau kekerasan, berarti anaknya juga akan bertambah berbuat sesuatu yang tidak Tidak baik. Dia semakin membuat. Dan apabila Bapak Mamanya menggunakan dengan kekerasan, memukul sampai darah, berarti negara akan bertindak bahwa ada hukumnya, bahwa Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu adalah undang-undang perlindungan anak. Jangan kita berbuat sewenang-wenang tanpa ada apa? Tanpa ada hukum. Iya. Kita harus sadar bahwa negara ini memiliki negara hukum. Apa yang kita lakukan, karena kita ini hidup ini bukan hidup sendirian ya. Iya Bu. Kita hidup ini bersosial, hidup dengan masyarakat. Jadi kita tidak boleh melanggar. Misalnya contohnya, kita ambil barang orang lain, milik orang lain, pemiliknya memukul kita sampai dengan meninggal atau potong kita, itu akan berlakunya hukum walaupun pihak pemiliknya benar. Apakah setuju Bapak? Mengerti tidak? Mengerti Bu. Tetap berlakunya Hukum. Itu adalah perlindungan. Kadang anak-anak yang baru umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kadang kan mereka pergi mencuri ayam, pemiliknya pukul anak itu sampai berdarah. Karena adanya tadi ini undang-undang perlindungan anak, berarti negara juga harus bertindak walaupun pemiliknya benar dan pihak anak yang salah, tetap adanya hukuman. Hukum. Karena hukum ini untuk
melindungi anak-anak. Jadi Bapak Mama jangan melihat bahwa negara ini milik saya, tapi negara ini adalah negara hukum. Apa yang Bapak Mama perbuat akan dihukum terhadap. Karena anak-anak itu membutuhkan perlindungan, kasih sayang. Ya Bapak, Iya, Bu. apalagi yang fisiknya tidak ada tangan, tidak ada kaki, dengan sudah tidak kelengkapan dengan tubuhnya, kita adakan pokoknya tidak menerima apa adanya, tambah pukul, tambah ini tidak boleh ya Bapak Mama. Iya, Bu. Karena anak yang umurnya mulai dari kandungan sampai dengan 18 tahun dilindungi oleh Negara. dan undang-undangnya juga ada. Ya Bapak Mama. Iya, Bu. Jadi harapan dari kita itu misalnya kalau ada anak yang kena pukul atau dengan dia menangis, dengan berdarah, kita harus melindungi dengan cara merangkul. Ya, Iya, Bu. itulah harapan dari saya Bapak Mama. Sebelumnya marilah agar kita tetap semangat, mari kita bernyanyi. Bernyanyi tentang apa? Mantul ya. Iya, Bu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, Mantul, mantul. 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 Berarti bapaknya mamanya pintar ya. Iya, Bu. Itu berlaku di negara kita. Berarti kita harus melindungi anak kita. Apabila bapak mama melanggar peraturan, berarti negara akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan. Misalnya masuk penjara, misalnya membunuh orang itu berapa tahun? Ada yang 4 tahun, 5 tahun, Bu, Nah, tergantung iya, bahwa membunuh perbuatannya. orang itu adalah kekerasan. Anak yang di bawah umur tidak boleh dibunuh karena tidak ada makanan atau apa, karena masalah dengan keluarga atau masalah dengan suami, jadi membunuh anaknya atau tidak mampu untuk membiayai, membunuh anaknya atau menggugurkan kandungan. Berarti kalau negara apa nanti akan dihukum. Makanya yang aborsi saja Pak nih janinnya akan dihukum juga, apalagi membunuh orang. Berarti hukumannya lebih banyak, ada yang 4-5 tahun. Jadi bapak mama itu kalau mengandung tidak menerima dengan baik, jangan diaborsi. Bapak mama, Iya, Bu. bapak juga harus memperhatikan pada mama juga apa kekurangan dalam rumah membuat dia kesal dan membunuh janinnya dalam kandungan. Tidak boleh ya, soalnya undang-undang ini nomor 35 tahun 2014 dia akan melindungi anak-anak. Siapa yang berbuat kesalahan atau melanggar aturan ini akan Dihukum. karena seorang ibu juga membunuh anaknya dalam kandungan atau sejak dia lahir karena tidak mampu membiayai makanan minum atau pakaian, membunuh, berarti negara akan bertindak menghukum ibu yang membunuh anaknya. Anaknya. Ini adalah yang membuat ibu-ibu harus sadar Allah, bahwa makan berikan hukum kepada yang baik. makan